Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Ilmu Komputer B. Di sini kami akan menjelaskan tentang barisan Fibonacci. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Hilma Zain Al-Ma'arif dengan NIM 2102239, ada Muhammad Thorik Aziz dengan NIM 2108798, ada Intan dengan NIM 2109100, dan yang terakhir ada Satria Bima Sakti dengan NIM 2103064. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan tentang apa itu Fibonacci terlebih dahulu. Nah, Fibonacci itu adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya atau bilangan yang didefinisikan secara rekursif seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini ada Fn dengan 0, Fn sama dengan 0 jika n-nya itu sama dengan 0. Kemudian 1 jika n sama dengan 1, dan akan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2 jika tidak. Kemudian di sini ada dua cara dalam penyelesaian Fibonacci, yaitu yang pertama Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn ditambah 1. Yang kedua ada rekursif. Kemudian di sini ada contoh soal dari barisan Fibonacci. Nah, pada tahun 1202, Leonardo of Pisa yang dikenal dengan Fibonacci mengemukakan masalah sebagai berikut. Di sini masalahnya itu misalkan mula-mula ada sepasang kelinci jantan dan betina yang baru lahir. Nah, setiap bulannya kelinci-kelinci itu yang sudah berumur 2 bulan akan beranak, 2 ekor kelinci, jantan dan betina. Nah, jadi setiap 2 bulan sekali akan beranak yang sudah berumur 2 bulan, nah akan beranak 2 ekor kelinci. Nah, pertanyaannya yaitu carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan. Nah, secara umumnya itu setelah N bulan. Seperti itu ya. Penyelesaiannya itu yang pertama pada bulan ke-0 ada satu pasang kelinci, yaitu pasangan A, sebut saja ya. Kemudian yang kedua itu pada bulan pertama kan tetap masih ada satu pasang kelinci. Karena apa? Belum mempunyai anak, karena belum cukup umur, karena belum memenuhi syarat yaitu berumur 2 bulan. Nah, kemudian pada yang ketiga pada bulan kedua ini pasangan A ini mempunyai sepasang anak. Nah, sebut saja pasangan B. Nah, jadi totalnya ada 2 pasang kelinci yaitu A dan B. Kemudian selanjutnya pada bulan ketiga pasangan A ini mempunyai sepasang anak lagi karena setiap bulannya akan mempunyai sepasang anak setelah berumur 2 bulan. Sebut saja pasangan C. Tetapi pasangan B ini belum punya anak karena belum cukup umur. Jadi totalnya itu ada 3 pasang kelinci, yaitu A, B, dan C. Kemudian yang selanjutnya pada bulan keempat. Nah, pasangan A ini mempunyai sepasang anak lagi. Sebut saja pasangan D. Nah, pasangan B juga mempunyai anak karena sudah memenuhi syarat yaitu berumur 2 bulan. Nah, pasangan B ini mempunyai anak, sebut saja pasangan E. Jadi totalnya itu ada 5 pasang kelinci. Dan seterusnya. Nah, untuk mengilustrasikannya, di sini ada tabel. Nah, di sini ada satu pasang kelinci A, misalkan ya, kelinci A. Nah, pada bulan pertama, A ini belum mempunyai anak karena belum cukup umur. Kemudian A ini pada bulan kedua akan mempunyai anak, yaitu B. Nah, kemudian pada bulan ketiga, B ini akan mempunyai anak lagi. A ini akan mempunyai anak lagi, yaitu C. Nah, kemudian pada bulan keempat, karena B ini sudah cukup umur, sudah 2 bulan, maka akan punya anak, yaitu pasangan E. Nah, jadi totalnya pada bulan keempat ini sudah ada 5 pasang kelinci. Kemudian pada bulan kelima, A akan punya anak lagi,
sebut saja F, di sini B juga akan punya anak lagi, G dan C juga di sini karena sudah cukup umur maka akan punya anak, sebut saja H. Nah, pada bulan ke-6 A, B, dan C ini akan punya anak lagi, yaitu I, J, dan K, sebut saja. Kemudian D dan E juga akan punya anak, L dan M. Karena apa? Karena sudah cukup umur. Kemudian selanjutnya di sini nih, ada misalkan XN ini mempunyai banyak pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke-N dengan syarat N-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka X0-nya itu sama dengan 1. Karena apa? Karena syaratnya itu N-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi X0-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini ada X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Nah, dari mana ini? Nah, XN ini terbentuk dari dua hal, yaitu XN kurang 1, pasang kelinci dari bulan sebelumnya, ditambah dengan jumlah pasang anak kelinci yang dilahirkan. Jadi karena kelinci yang punya anak adalah berumur minimal 2 bulan, maka itu jumlah pasang anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu XN-2. Nah, maka didapatkan relasi XN-nya itu sama dengan XN-1 ditambah XN-2 dengan X0 sama dengan 1 dan X1-nya sama dengan 1. Nah, jadi dari sini kita didapatkan X1 ini sama dengan 1 dan X2-nya ini sama dengan 2 didapatkan dari X0 ditambah X1. Jadi 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi X2-nya itu sama dengan 2. Dan X3-nya itu sama dengan 3. Dari mana? Dari X1 ditambah X2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi X3-nya itu sama dengan 3. Kemudian X4 sama dengan 5 didapatkan dari 3 ditambah 2. Dan seterusnya sampai X12. Nah, kemudian di sini untuk membentuk suatu barisan ini, jadi kita harus menentukan dulu dua suku pertamanya sebagai X0 sama dengan 1 dan X1-nya itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita bisa menentukan suku N sebagai jumlah dari suku sebelumnya. Kemudian kita menjumlahkan suku ke N ini, N ditambah N-1 ini ditambah dengan XN-2. Jadi setelah kita menentukan suku pertama, kemudian kita menjumlahkan jumlah dari suku sebelumnya. Jadi suku keduanya ini adalah 2 sama dengan 1 ditambah 1. Dari mana? 2 ini dari 1 ditambah 1, seperti yang sudah dijelaskan, dari suku ke X0 dan X1. Kemudian suku ketiganya ini sama dengan 3. Dari mana? Dari X2 dan X1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, rumus tersebut ini dapat dikatakan rekursif karena jumlah N-1 suku pertama harus dihitung sebelum suku ke N dapat dihitung. Nah, jadi dalam proyek ini kita bisa akan menggunakan nilai eigennya dan diagonalisasi untuk mendapatkan rumus eksplisit suku ke N dari barisan Fibonacci. Nah, seperti itu ya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke latihan soal dari barisan Fibonacci. Oke, langsung kita ke soalnya. Nah, untuk soal yang A, hitung 10 suku pertama dari barisan Fibonacci, yaitu, nah, di sini kita memiliki X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Nah, untuk mencari X2, maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan dua deret angka sebelumnya agar menemukan si X2 tersebut. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Xn sama dengan Xn-1 ditambah Xn-2. Nah, untuk contohnya kita langsung ke soalnya ini. Untuk X2, di sini ada X2 sama dengan Xn-1 ditambah Xn-2. Nah,
xn-1, jadi di sini xn dimasukkan 2-nya ke sini dan dikurangi 1, jadi x1, dan ditambah di sini x0, jadi x1 ditambah x0 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kemudian kita coba, ini berlaku untuk seterusnya ya, sampai barisan ke-10 yang diminta. Untuk barisan ke-10, kita coba x10 sama dengan x10 min 1 ditambah x10 min 2, itu adalah x9 ditambah x8. Nah, bisa dilihat di sini, x9-nya ada 55, kemudian kita tambahkan dengan x8 yaitu 34. Jadi 55 ditambah 34 itu adalah 89 hasilnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal B. Diketahui di sini ada matriks A dengan ordo 2 kali 2, yaitu 1, 1, 1, 0. Nah, di sini ada keterangan jika x0 sama dengan 1, kemudian x1 sama dengan 1, maka x2 sama dengan 2, dan x3-nya adalah 3. Karena untuk mencari x3 itu, kita akan menjumlahkan 2 deret angka sebelumnya, seperti ini. X2 ditambah X1, jadi 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, untuk yang pertama di sini ada A, kita kalikan dengan X0 dan X1. Nah, untuk matriks A itu 1, 1, 1, 0, dikalikan dengan X0 dan X1. X0 dan X1-nya adalah 1 dan 1. Kemudian kita coba kalikan di sini, nah, kita kalikan ini 1 dikali dengan 1 adalah 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian di sini ada 1 dikali 1 adalah 1, 0 dikali 1 adalah 0, 1 ditambah 0 adalah 1. Nah, jadi matriks 2, 1 ini merepresentasikan suku Fibonacci ke 2 dan ke 1. Nah, kemudian untuk yang A pangkat 2 ini, kita kalikan lagi dengan X0 dan X1. Tetapi karena A2 di sini berarti kita kalikan dulu matriks A dengan matriks A. Jadi yang pertama kita kalikan 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian kita lanjut ke sini, 1 dikali 1 sama dengan 1, kemudian, oh maaf, kita undo. Nah, kemudian kita lanjut dari sini, 1 dikali 1 sama dengan 1, kemudian 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 adalah 1 hasilnya. Kemudian kita lanjut di sini, 1 dikali 1 adalah 1, 0 dikali 1 adalah 0, 1 ditambah 0 adalah 1. Kemudian yang terakhir, di sini kita kalikan 1 kali 1 adalah 1, kemudian 1 kali 0 adalah 0. Kemudian di sini hasilnya 1. Nah, selanjutnya setelah kita kalikan seperti itu, kita kalikan dengan matriks 1, 1 tadi, X0 dan X1 tadi. Nah, kita kalikan, 2 dikali 1 adalah 2, 1 kali 1 adalah 1, 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian 1 dikali 1 adalah 1, 1 dikali 1 adalah 1, 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, 3 dan 2 ini merepresentasikan suku Fibonacci ke-3 dan ke-2. Nah, kemudian untuk A pangkat 3 di sini kita kalikan lagi seperti tadi, tetapi ini kita kalikan 3 kali si matriks A-nya, kemudian kita kalikan dengan X0 dan X1-nya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya hasil dari 3 matriks tersebut dikalikan, kita kalikan dengan X0 dan X1. Kita coba di sini, 3 kali 1 adalah 3, 2 dikali 1 adalah 2. Jadi 3 ditambah 2 adalah 5. Kemudian di sini ada 2 dikali 1 sama dengan 2, 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi 5 dan 3 ini merepresentasikan suku Fibonacci ke 5 dan ke 3. Nah, untuk rumusnya seperti ini. A pangkat N-1 dikalikan dengan X0 dan X1. Kemudian ini yang merepresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N-1. Untuk pembuktiannya seperti ini, seperti yang ada pada 2 tadi. Di sini misalkan
A pangkat 2 min 1 dikali 0, X0 dan X1. Di sini A pangkat 1-nya adalah 1, 1, 1, 0. Kemudian kita kalikan dengan X0 dan X1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1, hasilnya 2. Kemudian 1 dikali 1 adalah 1. 0 dikali 1 adalah 0. 1 ditambah 0 adalah 1. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita lanjut ke bagian yang C, di mana kita di sini diketahui untuk matrik A yang berorder 2 kali 2, yaitu ada 1, 1, 1, 0. Di mana di sini kita akan mencari matrik P sehingga P inverse yaitu dikalikan dengan A dikalikan dengan P akan sama dengan D yang merupakan matrik diagonal. Nah, di sini terdapat rumus-rumusnya yaitu ada P dikalikan dengan P inverse dikalikan dengan A kemudian dikalikan dengan P dikalikan dengan P inverse lagi akan sama dengan P dikalikan dengan D kemudian dikalikan dengan P inverse. Nah, apabila kita mencari nilai A, yaitu sama dengan P dikalikan dengan D, kemudian dikalikan dengan P inverse. Apabila kita mencari A-nya pangkat 3, maka kita akan sama dengan, yaitu P dikalikan dengan D pangkat 3, kemudian dikalikan lagi dengan P inverse. Baik, kita langsung masuk ke penyelesaiannya, di mana untuk penyelesaiannya kita akan mencari terlebih dahulu nilai eigennya, di mana dengan rumus yaitu lambda dikalikan dengan identitas, kemudian dikurangi dengan A. Oke, langsung kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu sama dengan lambda, kemudian kita masukkan nilai matrik identitasnya yaitu 1001, kemudian dikurangi dengan matrik A yang tadi diketahui dari soal, yaitu 1110. Maka hasilnya yaitu lambda dikurangi 1, kemudian min 1, ada min 1 lagi, kemudian ada lambda. Nah, setelah itu ya kita determinankan dari nilai eigennya, yaitu hasilnya lambda kurang 1 dikalikan dengan lambda, kemudian dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, maka akan menghasilkan persamaan, yaitu lambda pangkat 2 dikurang lambda, kemudian dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan di atas, kita operasikan lagi, maka didapat yaitu lambda sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, maka untuk nilai lambda 1 yaitu 1 plus akar 5 per 2, untuk lambda 2-nya yaitu 1 kurang akar 5 per 2. Maka untuk vektor eigennya didapat yaitu V1, 1 plus akar 5 per 2, 1, kemudian V2-nya yaitu 1 plus akar 5 per 2, 1. Sehingga selanjutnya kita masuk ke penyelesaian untuk mencari nilai P itu sendiri, di mana nilai P ini didapat dari vektor eigen yang sudah kita cari tadi, yaitu untuk nilainya yaitu 1 plus akar 5 per 2, 1, kemudian 1 kurang akar 5 per 2, 1. Kemudian setelah itu kita inverskan nilai P itu sendiri. Maka didapat hasilnya yaitu akar 5 per 5, ada min akar 5 per 5, kemudian ada min 5 plus akar 5 per 10, dan yang terakhir yaitu 5 plus akar 5 per 10. Setelah itu, kita tuliskan rumus yang sudah diketahui tadi, di mana P inverse dikalikan dengan A, kemudian dikalikan dengan P akan sama dengan D. Nah, setelah dituliskan rumus, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu ada P inverse yang tadi sudah kita operasikan, kemudian ada matrik A yang diketahui dari soal, kemudian ada nilai P yang didapat dari vektor eigennya. Nah,
Setelah semuanya dituliskan, kemudian kita operasikan, maka hasil akhirnya yaitu D sama dengan 1 plus akal 5 per 2, kemudian ada 0, kemudian ada 0 lagi, dan 1 plus akal 5 per 2, yang membentuk sebuah matrik 2 kali 2. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari soal C. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke bagian soal yang nomor D, di mana di sini terdapat soal yaitu dari matrik D yang diperoleh pada nomor C yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hitunglah yaitu P dikalikan dengan D, kemudian dikalikan dengan inverse P, kemudian dikalikan dengan matriks 1, 0, yaitu hasilnya berapa, dan untuk X0-nya sama dengan 1 dan X1-nya sama dengan 1. Kemudian ada lagi untuk P dikalikan dengan D pangkat 2 dikalikan dengan P inverse, kemudian dikali lagi dengan 1, 0, hasilnya akan berapa, kemudian P dikalikan dengan D pangkat 3, dan satu lagi yaitu P dikalikan dengan D N kurang 1. Baik, kita langsung masuk saja ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaian yang pertama di mana yaitu soalnya yaitu P dikalikan dengan D dikalikan dengan P inverse, kemudian dikalikan dengan matriks 1, 0. Oke, langsung kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dari soal sebelumnya, yaitu untuk nilai P-nya 1 plus akal 5 per 2, 1, kemudian 1 kurang akal 5 per 2, 1. Dan untuk nilai D-nya yaitu seperti ini, dan untuk nilai inverse-nya juga yang sudah diketahui dari soal sebelumnya. Kemudian kita kalikan dengan matriks 1, 0. Dan setelah dioperasikan semuanya akan menghasilkan yaitu matriks 1, 1. Nah, untuk yang kedua yaitu P dikalikan dengan D pangkat 2, kemudian dikalikan lagi dengan P inverse, dan dikalikan dengan 1, 0. Nah, sama halnya dengan yang di atas, namun di sini terdapat perbedaannya yaitu di mana D-nya dikalikan 2 kali. Yaitu di sini terdapat D 2 kali. Kemudian setelah dioperasikan semuanya dan dikalikan dengan 1, 0, maka akan menghasilkan yaitu matrik 2 dan 1. Begitupun selanjutnya untuk soal yang ketiga ini yaitu P D pangkat 3 dikalikan dengan inverse P, kemudian dikalikan dengan 1, 0. Operasinya sama dengan yang di atas, namun yang berbedanya di sini D-nya terdapat ada 3. Nah, setelah dioperasikan semuanya dan dikalikan dengan 1, 0, maka akan menghasilkan yaitu matrik 3 dan 2. Nah, untuk soal dari P dikalikan dengan DN kurang 1, kemudian dikalikan dengan inverse P, dikalikan lagi dengan 1, 0, kita misalkan yaitu N-nya sama dengan 2. Maka di sini kita masukkan P dikalikan dengan D, N-nya kita ganti dengan 2 kurang 1, kemudian dikalikan dengan lagi P inverse, kemudian dikalikan dengan matriks 1, 0. Maka di sini sama halnya dengan soal yang pertama, yaitu P dikalikan dengan D, 2 kurang 1 sama dengan 1, pangkat 1, maaf. Maka sama halnya dengan soal yang pertama, yaitu P kalikan dengan D, kemudian dikalikan dengan P inverse, dan dikalikan lagi dengan 1, 0. Setelah semua nilainya dimasukkan, kemudian dikalikan dengan matriks 1, 0, maka hasilnya sama dengan soal yang pertama, yaitu matriks 1 dan 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk soal dari bagian D ini, dan dilanjutkan oleh rekan saya untuk soal yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hilma. Sekarang di sini saya, Satria Bima Sakti, mau menjelaskan soal nomor E, yaitu dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada nama D, suku barisan Fibonacci case 100 dan 200-nya adalah di sini untuk codingannya
dapat dilihat di sini. Kan pertama kita memasukkan nilai dari F1 dan F2-nya yaitu 1 dan 1. Dan sini kita memasukkan inputan N keberapa atau Fibonacci keberapa yang mau kita inginkan. Ketika if N-nya sama dengan 0, maka dia akan mencetak nilai Fibonacci 1, 0, dan juga begitu juga untuk nomor 1 karena nilainya sudah dicatatkan. Dan untuk yang lainnya kita melakukan formulasi for, yaitu karena nilai Fibonacci itu adalah nilai penjumlahan 2 dari bilangan sebelumnya. Oleh karena itu kita perlu melakukan pengulangan operasi supaya diketemukan hasilnya. Di sini bisa kita lihat hasil dari nilai Fibonacci itu sendiri. Ketika nilainya sudah melakukan penjumlahan sesuai yang kita masukkan, maka hasilnya akan dikeluarkan oleh printf yang ada di sini. Kita lihat hasilnya. Misalkan kita memasukkan 100 tadi. Maka nilai yang terkeluar adalah 700.299.410. Dan kalau kita masukkan 200, hasilnya seperti ini, yaitu 1.680.170.850. Begitulah formulasi untuk menyelesaikan soal nomor E. Selanjutnya untuk soal nomor F, yaitu jika mungkin buatlah shortcut program komputer untuk mencari suku Kn dari barisan Fibonacci dengan X0 dan X1. Itu sama yang dengan tadi ya. Untuk yang nama G, yaitu jika mungkin buatlah shortcut untuk program komputer untuk mencari suku Kn dari barisan Fibonacci dengan X0A dan X1B. Untuk kode ini kita bisa menginputkan yang dimintanya. Untuk nilai awalnya yaitu A, nilai Fibonacci yang kedua, indeks keduanya adalah B. Sama seperti tadi, cuman beda di sini saja. Dan tidak ada bedanya. Jadi cuman perbedaannya adalah Fn-nya dan F0 sama Fi-nya sudah bukan satu lagi. Untuk hasilnya
bisa kita coba, misalkan kita mau menginputkan awalnya adalah 2 dan nilai B-nya 4. Maka nilai yang kita Fibonacci yang kita cari misalkan 4. Terjadi ada kesalahan dalam kode pemrograman. Di sini kita harus memasukkan persen F karena kita memakai indeks double untuk Fn, F0, dan F1-nya. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat misalkan kita memasukkan nilainya nilai 2 dan nilai B-nya adalah 4. Untuk formulasi yang ketiganya adalah 10. 10 ini berasal dari 2 ditambah 4 adalah 6. 6 adalah indeks Fibonacci yang kedua, dan untuk indeks yang ketiga adalah 6 ditambah 4 atau indeks 1 indeks F1 tambah F2-nya. Maka nilainya adalah 10. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.